Kalau bangunan kan ada perawatannya ya, ada perawatannya. Begitu juga dengan perangkat-perangkat kita itu mesti semuanya ada perawatan. Nah, ini dari Jumat satu ke Jumat berikutnya ketakwaan kita itu ada perawatannya gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilah dari Nabi Mustafa wa habibina syafi'il wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'alibata kita wassalamu wa farihim wa dzurriyyati wa lahu galih lawal fatihah. Iya kan auto yang kena saya ini kita suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang kita sampai habis ini liburan panjang ya. Kita sampai arkanul khutbatain, rukun-rukun dua khutbah dalam salat Jumat. Rukun-rukunnya apa saja? Dua khutbah itu arkanul khutbataini khamsatun. Jadi rukunnya dua khutbah dalam salat Jumat. Kan kemarin salat Jumat itu kan cuma 2 rakaat, dan yang 2 rakaat kan isinya khutbah ya. Nah, rukunnya apa saja? Itu ada 5. Yang pertama hamdulillahi fihima. Jadi dalam 2 khutbah itu, baik khutbah yang pertama maupun khutbah yang kedua itu adalah hamdulillah, mengucapkan alhamdulillah baik di khutbah yang pertama maupun yang kedua. Alhamdulillah, hamdan wa syukranillah atau apa semacam itu. Yang jelas itu bentuknya pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa sallama fihi, mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kedua khutbahnya, baik khutbah yang pertama maupun khutbah yang kedua. Keduanya harus ada salawatnya. Alhamdulillah syukranillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya, itulah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin atau wassalatu wassalam. Yang jelas itu intinya pujian kepada Allah dan salawat kepada Rasulullah, baik di khutbah pertama maupun di khutbah kedua. Pemisahnya kan biasanya ada duduk ya, duduk di antara 2 khutbah. Nah, yang khutbah pertama itu yang khutbah sebelum duduk, khutbah kedua itu khutbah setelah duduk. Itu ada pujian, ada salawatnya. Terus yang ketiga wal wasiyatu bitaqwa fihima. Yang ketiga biasanya usikum wa iyaya bitaqwallah, wasiat pada wasiat untuk selalu bertakwa. Di sini khutbah ya takwa itu. Tapi memang inti dari ya untuk berbicara ajaran Islam ya, memang intinya ya takwa kepada Allah ya, takwa kepada Allah kan apa yang namanya menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Atau takwa kan itu kan menjalankan larangan dan meninggalkan perintah, menjalankan perintah, menjauhi larangan atau meninggalkan larangannya. Intinya kan itu. Dan kalau disingkat itu cuma satu, menjalankan perintahnya doang. Dengan menjalankan perintahnya kan baik itu yang meninggalkan larangan maupun menjalankan perintah, intinya ya menjalankan perintah. Jadi takwa kepada Allah. Ajaran Islam ya itu cuman apa namanya? Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Jadi menjalankan perintah, menjauhi larangan. Intinya ya itu. Yang pertama maupun kedua. Ini benar ya, sebetulnya kita tuh dicas setiap Jumat ya, bukan setiap minggu. Dari setiap Jumat sekali dicas untuk apa namanya? Selain untuk introspeksi tingkat ketakwaan kita, juga untuk diarahkan ke visi, bukan rebranding, rebuilding lagi. Kalau dari bangunan-bangunan yang sudah kan dalam durasi 1 minggu itu, dari Jumat pertama ke Jumat berikutnya itu kan yang jelas namanya
bangunan kan pasti ada rusaknya atau apanya gitu kan, ada yang perlu di perawatan lah. Kalau bangunan kan ada perawatannya ya, ada perawatannya. Begitu juga dengan perangkat-perangkat kita itu pasti semuanya ada perawatan. Nah, ini dari Jumat satu ke Jumat berikutnya ketakwaan kita itu ada perawatannya gitu kan. Mana pakainya yang konslet, mana pakainya itu dicas lagi. Kalau memang dianggap serius ya, semangat untuk Jumatnya itu ya. Kalau memang dianggap serius kan memang harusnya begitu, dicas lagi. Jadi akan ada keseragaman lagi untuk apa namanya, ketakwaan tadi itu pasti seragam lagi. Maksudnya kalau serius, iya biasanya tinggal tidur ya kan. Astagfirullah. Cuma ada tidur ya sekarang berangkat turu ya kan ya. Wa qiraati ayati minal Qur'an. Jadi wasiat tadi di khutbah pertama juga di khutbah kedua. Wa qiraatu ayatin minal Qur'ani fi iftahima. Jadi membaca ayat Al-Quran di salah satu di antara dua khutbah, bisa di khutbah pertama, bisa juga di khutbah kedua. Biasanya yang paling banyak itu membaca ayat Al-Qurannya ya rata-rata sih bahkan yang apa namanya di khutbah pertama lah, yang paling afdal di khutbah pertama. Kalau di sini di sarahnya ya di khutbah pertama, cuman tetap aja biasanya yang di kedua juga ada sebagian yang membaca Al-Quran potongan kan, min ayat potongan. Jadi walaupun dibaca sedikit itu nggak kerasa kalau itu memang sebetulnya adalah potongan ayat. Yang maksudnya nggak terasa itu bahwasanya itu juga termasuk rukun sebetulnya. Jadi bisa di khutbah pertama, bisa di khutbah kedua. Terus yang terakhir, yang kelima, doa lil mu'minin fil akhirah. Ketika adalah doa mendoakan untuk orang-orang yang beriman, untuk keselamatan mereka. Sudah, dan kita lanjutkan pada syarat-syarat khutbah pada pertemuan besok, pada pertemuan berikutnya insya Allah. Sebagian yang bisa kita bahas bahwasanya rukun khutbah tadi ada 5. Alhamdulillah atau pujian kepada Allah, salawat, bersalawat pada Nabi, wasiat, takwa, baca potongan dari Al-Quran, dan dungo. Jadi sebetulnya kalau dilakukan cuman singkat-singkatnya paling nggak 1 menit ya, nggak sampai 1 menit. Kalau mau dipanggil potongan toh ya. Allahumma ma'alam malam dan inakan talalimul hakim subhanahu wa ta'ala kulli zati wa masifun wa salamun wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.